Ya, Kang Doni melihat apa kasus meninggalnya Lula secara global dan secara dari kacamata hukum melihatnya seperti apa, Kang Doni? Ya, awalnya kan kita melihat normal-normal saja, ya. Lula meninggal beritanya karena sakit GERD. Sakit GERD itu memang membahayakan. Kalau udah kena sakit naik GERD-nya bisa pingsan. Nah itu bisa kondisi kalau nggak cepat tertolong ya bisa meninggal dunia. Nah ini yang menurut saya memang satu kewajaran ada seperti itu. Nah tetapi belakangan kan saya melihat ada berita rame nih, katanya ada dicurigakan meninggalnya tidak wajar. Nah tapi kan saya juga belum tahu prosesnya sampai mana. Ya kan sekarang lagi dilakukan penyidikan. Nah ini kita masih tunggu sampai mana hasil dari prosesnya. Apakah ada yang lain-lain meninggal karena lain-lain? Apakah meninggal memang benar-benar sakit? Nah ini kita tunggu dulu hasil dari penyidikan dari pihak kepolisian, begitu. Kang Doni melihat dari pihak keluarga yang menolak untuk dilakukan otopsi, seperti apa melihatnya? Ya sangat wajar lah, karena melihat begini ya, almarhumah sudah meninggal, ya sudah meninggal tapi harus diangkat dari liang kubur. Harus dibelek, diotopsi berarti dibelek, harus dibuka dada, dibelah dadanya untuk mengetahui sakitnya apa, di kandungan apa yang ada dalam tubuhnya. Tentunya ini kan miris lah melihat anaknya ya, melihat keluarganya sudah meninggal masih juga di otopsi dibelah-belah gitu. Artinya kan nggak rela lah gitu. Itu satu batas kewajaran keluarga itu nggak rela untuk diotopsi gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa larang. Karena kalau memang benar ada dugaan dugaan lain-lain untuk mencari kebenaran, untuk mencari pembenaran, ya kita lihat itu. Tapi kalau keluarga soal menolak, itu soal biasa lah itu. Manusiawi lah menurut saya. Yang kemarin pihak Polres Jakarta Selatan telah meminta keterangan kepada sahabatnya, terus Reza Arab juga terkait dengan meninggalnya Lula. Apakah hal itu sudah tepat dilakukan oleh Polres untuk menyelidiki kasus kematian Lula itu sendiri, Kang? Iya. Ya tentunya penyidik mempunyai hak untuk itu, untuk memeriksa sesuatu yang dicurigai. Ya, dimulai dari mana? Mulai dari rekam jejak si yang diduga, gitu ya, diduga sama penyidik. Nah berikutnya siapa di lingkaran mereka, di lingkaran si yang dicurigai itu? Ya teman-teman yang terdekat siapa? Reza Arab kan lagi dekat jadi pacarnya, ya tentu itu yang pertama kali. Terus siapa lagi di lingkaran mereka? Nah terus kebiasaan mereka bagaimana? Nah itulah tugas penyidik memang. Itu satu batas kewajaran penyidik untuk mengungkap, mengeksplor data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Dan tapi yang kemarin yang kita juga sebagai wartawan mempertanyakan, ketika diminta keterangan sahabatnya memeriksa dan segala macam, mereka menutupi tentang apa yang diminta keterangan tersebut. Nah itu lihatnya seperti apa? Ketika sahabatnya dan orang-orang terdekatnya Lula menutup diri informasi tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Ya saya nggak bisa menduga-duga apa yang terjadi, karena begini, hasil pemeriksaan yang tahu kan yang diperiksa dengan penyidiknya. Hanya mereka lah berdua yang tahu. Nah kita di luar kan nggak boleh menduga-duga. Kalau salah duga akan menjadi fatal. Nah jadi kita tunggulah nanti hasilnya, hasil penyidikan yang sebenar-benarnya. Saya yakin polisi juga profesional untuk mengungkap satu fakta bila ada di mana suatu tindak pidana. Gitu. Kita tunggu. Saya yakin ini polisi bekerja dengan benar karena ini adalah juga urusan kemanusiaan. Ya kan kita sih maunya almarhumah baik-baik saja, nggak ada yang lain-lain. Tapi kalau ada yang lain-lain kan ini kan menjadi pembelajaran buat kaum Gen Z lainnya supaya harus berhati-hati gitu. Tentang adanya K-pop dan munculnya Wiping yang diduga itu menjadi salah satu penyebab orang akhirnya overdosis dan dapat menyebabkan kematian. Apakah itu juga harus dilakukan tindakan tegas ketika itu membahayakan seorang, harus dihentikan peredaran tersebut dan menekan kepada pihak Kemenkes dan pihak BNN untuk menekankan kalau hal itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kita kan di Polri itu ada namanya Dit Cyber, Direktorat Cyber.
tentunya mereka bisa surfing. Kalau apalagi di artis, selebgram atau lah orang-orang terkenal lah, sangat mudah mereka dapatkan. Tentunya memang sepengetahuan saya memang di cyber itu rajin patroli di dunia maya, di medsos. Nah, seharusnya memang sudah ada pencegahan dini soal apa namanya tadi, Iya, kipot. keypotnya itu. Nah, itu mestinya sudah ada warning dari pihak kepolisian. Saya meyakini polisi lebih tahu itu, gitu. Nah, sebenarnya juga termasuk dari BNN juga sudah harus bisa memberikan informasi sejak dini bahayanya menggunakan iPod itu, begitu. Terakhir, apa pesan Mauri dan kacamata hukum yang bisa diambil dari kasus ini? Ya, tentunya pembelajaran yang baik adalah belajar dari kesalahan yang sudah pernah terjadi. Narkoba adalah sangat bahaya. Senang sesaat, sengsara seumur hidup. Nah, jadi kaum muda, bukan narkoba yang membuat semangat, tapi semangat untuk hidup adalah dari diri sendiri, dari pikiran kita, dari hati kita. Harus tetap semangat. Jauhi narkoba kalau ingin selamat di dunia, sukses di dunia, dan di akhirat.